Halo teman-teman, saya Sunarti dari podcast Gizi. Indeks glikemik erat kaitannya dengan diabetes mellitus. Nah, sebelum kita bahas faktor apa saja yang mempengaruhi indeks glikemik makanan, kita bahas dulu apa sih yang disebut dengan indeks glikemik. Indeks glikemik itu adalah indikator kenaikan kadar gula darah dalam waktu 3 jam meningkat setelah makan sesuatu. Jadi, kalau teman-teman makan sesuatu terus tiba-tiba kadar gula darah sewaktu atau GDS teman-teman naik, artinya makanan yang teman-teman makan tadi mengandung indeks glikemik yang tinggi. Nah, semakin tinggi, konsepnya seperti ini. Semakin tinggi nilai indeks glikemik, maka semakin mudah dan semakin cepat meningkatkan kadar gula darah. Tinggi rendahnya nilai indeks glikemik itu dipengaruhi oleh kecepatan mencerna bahan makanan yang dimakan. Faktor indeks glikemik ini tuh perlu diperhatikan karena proses pencernaan yang lambat serta respon meningkat dan menurunnya glukosa darah setelah makan makanan yang rendah. Setelah makan makanan yang rendah, indeks glikemiknya akan membantu mengatur kadar gula darah pada orang dengan penyakit diabetes mellitus. Jadi amat dianjurkan, sangat digarisbawahi untuk para penderita diabetes mellitus harus memilih makanan yang indeks glikemiknya rendah. Nah, indeks glikemik yang rendah itu yang seperti apa sih? Atau makanan yang indeks glikemiknya rendah itu makanan apa saja sih? Nah, kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi indeks glikemik makanan itu ada banyak faktor. Yang pertama, cara memasak bahan makanan. Indeks glikemik ini dipengaruhi oleh cara pengolahannya. Jadi semakin banyak melalui proses pengolahan atau pemasakan, maka semakin tidak memerlukan pencernaan di usus. Oleh karena itu nilai indeks glikemiknya semakin meningkat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi indeks glikemik yaitu bentuk fisik dari makanan. Maksudnya apa sih? Nah, jadi semakin tinggi kandungan serat di dalam bahan makanan, semakin perlahan dicerna. Artinya, bahan makanan tersebut memiliki indeks glikemik yang rendah. Nah, ini dianjurkan sekali untuk para penderita diabetes mellitus. Yang ketiga yaitu jenis kandungan pati dan serat. Jadi makanan yang mengandung pati jenis amilosa mempunyai nilai indeks glikemik yang lebih rendah daripada makanan yang mengandung pati jenis amilopektin. Nah, ini pada nasi ya. Yang selanjutnya yaitu serat. Nah, serat larut itu lambat dicerna sehingga memberikan efek nilai indeks glikemik yang rendah. Terus juga kandungan gula. Nah, ada berbagai jenis gula yang terkandung dalam bahan makanan namun memiliki indeks glikemik yang berbeda. Seperti misalnya fruktosa. Nah, ini fruktosa yaitu jenis gula yang banyak terdapat pada buah-buahan. Dia mempunyai indeks glikemik yang rendah dibandingkan jenis gula yang lain. Nah, hal ini perlu digarisbawahi bahwa penderita diabetes mellitus itu tidak boleh mengkonsumsi buah, itu sangat itu tidak betul ya. Untuk para penderita diabetes mellitus masih boleh mengkonsumsi buah-buahan namun dalam porsi yang secukupnya ya, sesuai kebutuhan saja, tidak berlebihan. Yang selanjutnya yaitu rendahnya tingkat gelatinisasi. Nah, tingkat gelatinisasi ini ada pada tepung. Jadi semakin rendah tingkat gelatinisasi tepung, maka semakin rendah kecepatan mencernanya. Jadi ini tuh
Kalau teman-teman para penderita diabetes ingin mengkonsumsi atau membuat cemilan dari yang berbahan dasar tepung, maka harus tahu dulu jenis tepung yang digunakan itu tingkat gelatinisasinya itu tinggi atau tidak. Sebetulnya memang kalau untuk para penderita diabetes mellitus harus cermat dan harus pandai-pandai kita dalam memilih jenis bahan makanan. Nah, selanjutnya bahan makanan yang dapat mempengaruhi faktor indeks glikemik yaitu kandungan lemaknya. Nah, kandungan lemak itu akan menurunkan kecepatan pengosongan lambung sehingga kecepatan mencerna tepung juga akan menurun. Contohnya ini keripik kentang mempunyai indeks glikemik yang lebih rendah daripada kentang yang dipanggang. Nah, itulah beberapa bahan makanan yang dapat mempengaruhi indeks glikemik makanan. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan podcast gizi dari aku, Sunarti. Semoga bermanfaat dan kita bertemu di podcast gizi yang lainnya. Dan yang pasti jangan lupa di subscribe.